Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak whiteboard. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur. Nama sumurnya Bayroha. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talhah. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talhah. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal 40 aja ambil. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, nah itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Mohon maaf ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah, di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah. Ya, datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mie-nya mihon kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun. Sampai ke rumah mencret 3 hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asyawi? Asyawi maksudnya orang Asia. Dia curiga dia susah membedakan saya, dilihatnya seperti Eropa kan. Terus dia tanya, anta Asyawi?
Anta janub syarq Asia, janub syarq Asia artinya Asia Tenggara. Anta min janub syarq Asia, ya. Indonesia wala Malaysia wala Thailandi. Dari Malaysia atau Indonesia, Thailand. Indonesia, tapi dia mudah membedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu rapi. Kalau Indonesia pakai sendal jepit. Krisis moneter 97-98, ketika itu harga $1 20.000, susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon, dia kasih. Khud miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman, buka bersama ya. Gitu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir, tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari, 4 kali Ramadan nggak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah biasa, karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya karena banyak minyak, digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita, susah, tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu, 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam. Ayam itu potongnya cuma 2 kali saja. 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya 2 kilo. Mana? Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, Bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu. Besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga ikan. Ikan-ikan besar, ikan bolti namanya. Ikan besar. Pokoknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, virus ini, banyak-banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim, pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram, di sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa di-request. Nggak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu, ya Allah matikan aku, matikan aku. Ujam mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping, rupanya polisi. Ruh. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun nggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi sepertiga gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. Inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim. Dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah Allah menjauhkan dari musibah, Bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. 10 menit terakhir, jam 11 kurang 15 habis waktu.
baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya ini berkualitas. Saya bertanya pertanyaan, jangan lagi ditanya, Ustadz, dunia ini bulat apa peta? Apa? Tanyalah pertanyaan yang meningkatkan iman dan amal soleh. Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuannya siapa? Apa ini pertanyaan-pertanyaan? 4. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Jangan cuek, jangan diam. Pak, itu ada anak pacaran boncengan, biar aja, bukan anak saya, hamil bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu? Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk ke rumah kita dia tanya, ini sholat apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zalim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Gitu kalau mau ngambil foto pas saya gini. Ini kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang diupload di internet. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan riba, jangan namimah. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqawan. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, aku khawatir, kata Rasulullah, akan diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi. Termasuklah pengajian ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas? Alhamdulillah saya selama ini ceramah saya jelas. Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz Somad nggak jelas, dua kemungkinan: telinganya budek atau sound systemnya rusak. Tapi Masjid Al-Hasan nih sound sistemnya dari tadi itu yang buat saya semangat. Bapak. Ada kadang sound system itu kita ceramah nggak jelas suaranya. Pakai echo, yang pakai echo itu nyanyi dangdut, bukan ceramah. Ini mantap mikrofon. Ada pula mikrofon putus-putus. Baru awal assalamualaikum. Ini mantap luar biasa. Sound sistemnya mantap. Jamaah belakang nggak teriak-teriak karena dibuatkan pentas tinggi. Lalu kemudian ada lampu terang benderang. Jamaah ada di atas, ada di bawah, bagus. Cuman cuaca memang agak panas. Kipasnya ada, cuman ini nggak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat. Oh, saya ada di atas juga rupanya. Mantap. Kanan kiri ada, atas ada, cuman di jalan ini agak lambat geraknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca kunut. Kok Ustadz Somad nggak ada nyebut yang 4 tadi? Pertama, tobat nasuha. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kok nggak sama dengan MUI Ustadz? Berwudu. Tadi kan kita bahas sholat taubat. Mungkinkah orang sholat taubat nggak pakai wudu? Jelas?
Jadi jangan nanti katakan Abdul Somad melawan MUI. Orang saya anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut. Kunut ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama 1 bulan. Nabi baca kunut nazilah untuk menolak, angkat tangan. Kunutnya panjang. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan. Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala malapetaka, bencana, musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang, kapan ini sujudnya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita bersama di akhir majelis nanti menjauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh. Kalau ada orang mati, itu bukan karena ditabrak, bukan karena jatuh, bukan karena virus, tapi karena ajalnya dan rezekinya sudah penuh. Itu harus diyakini. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap harus ada usaha. Jangan pulang dari sini yang anak-anak muda langsung pakai motor, nggak pakai rem lagi. Tangkap sama polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah nerobos? Lan tamuta nafsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Kata Pak Polisi, saya juga hadir ceramah tadi.